para alim, para ulama, para sesepuh yang saya muliakan, wabil khusus takmir Masjid Darul Hijrah, sedaya para jamaah yang senantiasa dimuliakan Allah, termasuk juga para pemirsa di media sosial kami. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, bisa menunaikan ibadah dan taat. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa selamat di dunia sampai di akhirat. Dan insyaallah kita bersama-sama seluruh rombongan jamaah Darul Hijrah diperkenankan Allah masuk surga Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian tafsir kita, ya, tafsir surah Az-Zalzalah, di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji tentang surat Az-Zalzalah yang termasuk surah Makkiyah, ya. Dan makna zalzalah sudah kita ketahui, kegoncangan sebagai asbabun nuzulnya. Surat ini turun karena pertanyaannya orang-orang kafir, ya. Su'alul ingkari, pertanyaan yang bersifat keingkaran, bukan tanya yang karena tidak tahu, ya. Jadi ada orang itu yang tanya memang benar-benar ingin tahu jawabannya, tapi ada juga orang itu yang tanya sifatnya mempertanyakan. Bahkan ngapunten, bisa jadi ada orang yang tanya itu semacam menentang, ya. Itu yang dilakukan orang kafir. Jadi tanyanya kepada Muhammad bukan sekedar ingin tahu, enggak, tapi benar enggak kalau ada hari kiamat? Benar enggak kalau nanti ada hancurnya alam semesta ini? Maka turunlah surat Az-Zalzalah ini yang kemudian mengandung beberapa isi kandungan, yaitu kondisi yang mencekam di hari kiamat, ya, kemudian hari kebangkitan, ya, padang mahsyar, kemudian hari hisab dan yaumul jaza. Untuk ayat 1 dan seterusnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, antara kata idza dan kata in. Kalau kata idza itu pasti akan terjadi, kalau in mungkin belum atau jarang terjadi, ya. Kemudian ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, dengan kegoncangan bumi, ya, gempa di mana-mana, kemudian perut bumi mengeluarkan isi-isinya, ya. Bahkan di dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwa bumi ini mengeluarkan mayat-mayatnya, ya, baik itu mayat binatang maupun manusia, segala yang bernyawa. Pada saat itulah banyak manusia yang bertanya-tanya karena heran mereka, karena ketakutan mereka. Ya, mengapa bisa terjadi seperti ini? Biasanya tenang-tenang saja. Ya, yauma idzin tuhaddits akhbaraha. Pada hari itu bumi kemudian memberikan jawabannya dengan menjelaskan sebab-sebabnya, ya, karena keingkaran manusia, karena kemaksiatan manusia, ya, tentang perbuatan-perbuatan manusia yang memicu dan memacu adanya hari kiamat dan kehancuran ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhahriha an taqula amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza qala fahadi akhbaruha. Jadi bumi ini kemudian memberikan satu kabar, berita tentang adanya sebab musababnya hancurnya alam semesta ini. Maka di surah yang lain disebutkan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Hati-hati, mawas diri, terhadap kehancuran alam ini karena diamnya kita terhadap kezaliman-kezaliman yang ada di tengah-tengah kita. Ini ngapunten, kemarin tanggal 17 apa berapa itu, ya, terjadi pertemuan LGBT sedunia apa se-Asia itu, ya, di Jakarta itu, ya. Itu hati-hati. Jadi jangan sampai negara kita yang damai, aman, tentram, mayoritas orang Islam nanti dirusak oleh keingkaran-keingkaran mereka
yang penuh dengan kemaksiatan itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, bi anna rabbaka auhalaha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan telah memerintahkan adanya bumi yang memuntahkan segala macam isinya. Ya, ini yang kemarin sudah kita kaji jamaah sekalian, hadis dari Ibnu Abbas bahwa bumi ini menceritakan beritanya karena Allah lah yang memerintahkan. Ya, jadi bumi ini sesuatu benda yang secara kasat mata tidak bisa bicara, tapi kalau Allah sudah menghendakinya, maka Allah kemudian membuat bumi ini menceritakan. Bukan sekedar perkataan, tapi langsung realita yang ada. Fenomena alam yang kemudian dialami oleh, dirasakan oleh kebanyakan manusia. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya, di ayat yang ke-6 jamaah sekalian, pada hari itu manusia keluar dari alam kuburnya, keluar dari alam kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan-balasan pekerjaan mereka. Maka di sini ada kata-kata yasduru jamaah sekalian. Yauma idzi yasduru. Kata yasduru adalah bermakna keluar dari satu tempat, berkumpul, baik untuk kembali ke tempat semula maupun menuju ke tempat yang lain. Jadi pada saat itu maksudnya adalah manusia itu keluar dari alam kubur mereka ya dengan berbagai macam bentuknya, dan di situ kemudian mereka berkumpul di tempat yang lain yang tadinya di alam dunia seperti sekarang ini kita tempati, Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti akan kembali dibangkitkan Allah tapi dengan alam yang lain, dengan tempat yang lain. Maka di dalam Ibnu Katsir disampaikan manusia kembali dari mauqif hisab, dari tempat penghisapan amal, dalam keadaan bercerai-berai dan bermacam-macam. Ya, ada yang berbentuk seperti aslinya ketika kula jenengan hidup di dunia. Minimal itulah ya yang kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan nanti ketika dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, kula jenengan minimal seperti saat ini. Di saat panjenengan jamaah di Darul Hijrah, di saat itu pula kita akan dikumpulkan dalam bentuk seperti ini. Ini udah alhamdulillah. Ya, jenengan bapak-bapak Abah Rosyid yang ganteng, ya udah seperti itu aja lah minimal. Ibu-ibu yang cantik-cantik ya kan, yang solihah-solihah, minimal seperti itu. Syukur-syukur kok panjenengan nanti dikumpulkan di padang mahsyar, insya Allah sesuai dengan amal panjenengan akan lebih indah lagi, lebih muda lagi. Ya, Pak Kusnar nanti jadi umur 25 tahun. Ya, kalau perlu lebih di bawah lagi jadi ABG. Bisa jadi seperti itu. Tapi juga banyak manusia yang nanti bentuknya berbeda. Ada yang badannya manusia, wajahnya bukan manusia. Ada yang wajahnya seperti wajah manusia, tapi badannya juga tidak seperti manusia. Dan lain sebagainya sesuai dengan kehendak Allah berdasarkan amal-amal perbuatannya. Maka ada orang yang celaka ya karena melihat balasannya di neraka, juga ada yang berbahagia karena melihat balasannya menghantarkan mereka ke surga Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang beramal sekecil apapun dari kebaikan akan mendapatkan balasannya. Di dalam kitab tafsir disebutkan kata dzarrah menggambarkan amal sekecil apapun. Jadi sebiji zarrah itu apa ya? Molekul apa namanya itu ya? Terus pokoknya unsur yang paling kecil ya. Sekecil apapun amal panjenengan dari kebaikan-kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semut kecil disebut zarrah, biji sawi ya. Biji sawi itu kan kecil itu. Itu juga disebut zarrah. Maka di kitab tafsir ada yang mengatakan zarrah itu sekecil biji sawi ya. Atau debu yang terlihat saat cahaya matahari menerobos melalui celah-celah juga disebut zarrah. Panjenengan kalau dalamnya ada jendela, kemudian ada sorot matahari dari luar, di situ kayak ada asap-asap gitu ya, ada kayak bayangan-bayangan asap gitu.
Itu zarrah. Karena ada debu-debu yang berterbangan sehingga kena sinar matahari itu kelihatan seperti asap kecil gitu, asap tipis gitu. Itu zarrah. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil itu dibalas oleh Allah. Bahkan dalam ayat yang lain ya, dibalasnya 10 kali lipat dari amal-amal perbuatan kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kata yarohu, yaroh ya dari kata ro'a. Ro'a itu melihat atau mengetahui. Jadi setelah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'ajza'ahu, maka nuli nyukupi ya, membalas sapa Allah Subhanahu wa taala untuk amal-amal perbuatan kita. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka amal kebaikan sekecil apapun lahir maupun batin akan terlihat balasannya. Ya. Rasulullah mengingatkan untuk tidak meremehkan. Nah, ini maksudnya ayat ini seperti ini. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Sampai dalam satu hadis itu disebutkan sampai hanya nyingkirkan kotoran dari jalan. Nggih, ngapunten panjenengan kok ada kerikil yang kalau nanti anak-anak ketika jalan itu akan keserimpet misalnya nggih, jenengan singkirkan, itu merupakan amal kebaikan. Maka Rasul bersabda, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan sekali-kali meremehkan sesuatu pun dari kebaikan meskipun hanya menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan ucapan yang baik. Hanya satu kata, dua kata. Bahkan tidak usah ngomong, panjenengan memperlihatkan wajah yang ceria gitu, dengan senyum manis, dengan setulus hati, itu sudah merupakan kebaikan. Maka jangan remehkan. Ya, itu seperti itu jamaah sekalian. Apalagi ibadah seperti panjenengan yang luar biasa ini tentu akan lebih bagus lagi. Bahkan dengan kebaikan-kebaikan itu akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Ya, jagalah diri kalian, hindarkanlah diri kalian dari siksa api neraka walaupun dengan menyedekahkan separuh biji kurma. Bisyiqqi tamratin itu bukan sebiji kurma sebetulnya, dengan separuh ya. Setugel kurma, ya nek kurma ini gede. Panjenengan kalau mirsani kurma yang paling gede kurma apa ya? Kurma Madinah ya. Itu ada besar, agak besar itu ya. Kalau kurma ajwa aja kecil. Itu bayangkan setugel kurma tok nih loh. Cara jenengan ya, jenengan sedekah separuh roti. Nah, sekarang kan ada roti ini. Jenengan kondur dari sini, nanti cari tukang becak atau pengemis, nyoh tak kei roti setugel gitu. Ya, cari tukang, cari sedikai cik nemenera ngekei setugel. Nah, setelah itu sama jawab, loh katanya tadi kan separuh kurma bisa menyelamatkan dari siksa neraka. Jadi itu walaupun hanya separuh saja, apalagi sepenuhnya. Jadi seperti itu, tidak meremehkan sekecil apapun. Ya, di dalam hadis yang lain juga disebutkan falyattaqiyanna ahadukum an-nara walau bisyiqqi tamratin fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Nek duwe kurma, nek duwe bondo, nek punya materi, ya sedekah materi. Tapi kalau tidak punya, minimal dengan ucapan yang baik, kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu bisa diartikan ngomong dengan baik kepada orang lain. Setidak-tidaknya nek gak ngomong dengan baik, jangan menyakiti. Ya, kalau bisa menolong, ditolong dengan baik. Kalau tidak, minimal tidak menjerumuskan mereka, tidak menzalimi mereka. Dan ya, kalimah thayyibah juga bisa disebutkan dengan sedekah melalui ucapan-ucapan yang baik seperti kalimat tasbih, sholawat, istighfar. Itu kalimah thayyibah. Ya, bahkan satu hadis disebutkan panjenengan kalau kepingin punya tanaman di surga, banyak-banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita ingin dicukupi oleh Allah, sering-sering membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu seperti itu. Itu kalimah-kalimah thayyibah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini ayat yang ketujuh terkait dengan sekecil apapun akan disaksikan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, ya.
yang paling kecil sekalipun dari keburukan-keburukan kita, amal-amal buruk kita juga akan dilihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati sekali, jangan meremehkan ya dari Allah dosa ini tok gak apa-apa gitu. Jangan sampai nggih. Rasulullah mengingatkan untuk tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Kalau di dalam riwayat yang lain menyebutkan laisal kabair bil istighfar ya walas saghair bil istimrar. Jadi tidak ada dosa besar kalau kita bertaubat beristighfar, tapi tidak ada dosa kecil kalau kita lakukan berkali-kali. Dari dosa kecil kita ulang akhirnya menjadi dosa besar. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah, dalam suatu hadis, ya Aisyah iyyaki wa muhaqqiratil a'mal fa innalaha minallahi taliban. Wahai Aisyah, jauhilah dosa-dosa kecil karena sesungguhnya kelak Allah akan menuntutnya. Ya, sekecil apapun dosa-dosa kita akan dituntut oleh Allah. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu. Jadi hati-hati, hindari dosa-dosa kecil karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bila menumpuk pada diri kita ya akan menjadi hal-hal yang membinasakannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Sebagai penutup dari ayat ini, tafsir ini jamaah sekalian, surat ini ya menjelaskan betapa ayat demi ayat mengguncangkan hati manusia ketika bisa memahami isi dan kedalaman bahasanya yang begitu dahsyatnya, membayangkan betapa luar biasa kejadian hari kiamat itu, di mana bumi mengeluarkan segala isinya, lalu dibangkitkan dan dihisab berhamburan dalam berbagai macam kondisi. Mereka mengetahui balasan amalnya, ya, sehingga dengan amalan baik mereka akan merasa bahagia. Tapi sebaliknya ketika melihat keburukan-keburukan, dia pun akan tersiksa karena ditunjukkan siksa api neraka. Nah, jaraknya sejauh apa ini yang kemarin ditanyakan Hababri. Jarak waktu antara kiamat dan hari kebangkitan. Ini di samping ditanyakan oleh Hababri juga sangat erat hubungannya dengan surat Az-Zalzalah. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, dari Abu Hurairah, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainan nafkhataini arba'una, antara dua tiupan itu jaraknya 40, ya, 40 kila arba'una yauman, apakah 40 hari? Abu Hurairah mengatakan, saya enggak peduli. Apakah 40 bulan? Dia juga mengatakan enggak peduli, ya. Apakah 40 tahun? Ya, bisa jadi. Jadi setidak-tidaknya di dalam hadis itu disebutkan 40, ya. Bisa jadi 40 hari. Kalau toh 40 hari, ingat bahwa satu hari di akhirat itu sama dengan ka'alfi sanatim mimma ta'udun, ya, seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, kalau 40 hari berarti kan 40 ribu tahun, ya. Jadi dari tiupan pertama ke tiupan kedua. Tiupan pertama yaitu kiamat itu. Sedangkan tiupan kedua adalah Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Maka dari itu panjenengan kalau ulang tahun jangan main-main dengan trompet. Ya, nanti kalau pas barengan niupkan trompet, barengan Israfil juga meniup trompet. Ya, ini guyonannya anak-anak seperti itu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Intinya adalah selisihnya 40. Apalagi kalau sampai 40 tahun, bayangkan, ya. Jadi Rasulullah secara implisit menyampaikan arba'una, 40, ya, selisihnya antara hari kiamat dengan hari kebangkitan. Oh, ini ada artinya nih, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Sedangkan jarak antara padang mahsyar, nah ini di padang mahsyar yang begitu
beratnya, begitu panasnya, dengan matahari tepat di atas kepala, ya. Kita menantikan hisab, menantikan perhitungan amal, itu juga tidak main-main Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'ullahu al-awwalina wal akhirina limiqati yaumin ma'lum qiyaman arba'ina sanah. Ya, ini jelas ini 40 tahun, ya. Jadi Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama sampai terakhir, dari Nabi Adam sampai umat terakhir dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, limiqat yaumi ma'lum, ya, di dalam pada waktu hari tertentu dalam keadaan berdiri, ya, bayangkan Pak, kiaman, ya, dalam keadaan berdiri, arba'ina sanah, selama 40 tahun. Ya, syakhisatan absaruhum yantadhiruna faslal qada'i. Mereka berpandang-pandangan, mereka saling menatap antara satu dengan yang lain, melihat ke langit, melihat ke atas, menanti-nantikan kapan ini diadakan penghisapan ini. Mereka ngantri, mereka menunggu selama 40 tahun. Ya, bagi orang yang beriman, insya Allah penantiannya penantian yang baik. Di antaranya sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti di padang mahsyar itu Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya, antara lain imamun adil, seorang imam yang adil, pemimpin yang adil dalam konteks apa saja. Kemudian warajulun mu'allaqun bil masajid, seseorang yang selalu menggantungkan hatinya dengan masjid. Ya, bukan berarti ibu-ibu 1 kali 24 jam nang masjid Darul Hijrah tok, lali masae, lali nyapu omai, ya, jangan. Maksudnya pikiran kita, ya, interest kita selalu kita kedepankan untuk memikirkan memakmurkan masjid. Kalau bisa jamaah sekalian, masjid yang baik itu adalah tidak memasrahkan sepenuhnya kepada takmir. Seluruh jamaah ini memiliki masjid ini, bertanggung jawab bagaimana makmur tidaknya masjid ini. Ya, makmum, ya, atau jamaah itu bisa syiar, ya bukan hanya adanya imam saja. Ya, adanya imam, ada makmum. Ono imam gak ono makmume, iku jenenge imam gendeng. Ya kan? Ono makmum gak ono imame, ambiar. Ya kan? Maka dari itu sama-sama. Ya. Itulah jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga memakmurkan masjid itu dengan kategori warajulun mu'allaqun bil masajid. Oh iya, Darul Hijrah ini ada kegiatan apa? Kita ikut memikirkan. Ya. Oh, kegiatan masjid ini misalnya apa ya? 1 Muharram, peringatan tahun baru Islam. Ya, berarti kan butuh biaya. Monggo kita pikirkan biayanya. Soalnya kalau kita tidak memikirkan biayanya, kalau sampai kegiatan tidak ada biaya, akhirnya kan biayaan. Ya, tidak bisa mengadakan kegiatan. Itu. Jadi ikut memikirkan itu mu'allaqun bil masajid. Kemudian apa ya? Yang ketiga, warajulani, ya, ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Ya, 2 orang, warajulani tahabbani fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, persaudaraan karena Allah. Ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, ketika berkumpul juga karena Allah, ketika berpisah pun karena Allah. Ya, jadi persahabatan kita, seduluran kita semata-mata karena Allah, bukan tendensi yang lain, bukan orientasi yang lain. Apapun tujuan kita semata-mata karena Allah. Itu. Kemudian yang keempat, wa syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda, seorang remaja di saat seneng-senengnya berfoya-foya ternyata tumbuh berkembang dengan beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian apalagi ya? Di antaranya itu. Okay. Atau warajulun tasaddaqa, ya, biyaminihi la yura bishimalihi. Seseorang yang sedekah saking ikhlasnya diibaratkan dengan tangane ngekei sing tengen niku tangan kiwa garuh.
saking ikhlasnya. Ya, seperti panjenengan kalau sedekah di Darul Hijrah, ya, jangan disebut nama saya. Minimal sebut hamba Allah, sekedar untuk memotivasi orang lain. Ya. Tapi kalau tidak pun tidak masalah. Tapi kalau tujuannya memotivasi orang, ya, kalau perlu tidak usah disebutkan namanya. Ya, tapi kalau disebutkan tidak apa-apa, yang penting ikhlas. Itu. Daripada nggak disebutkan namanya, engko tolong sebutkan aku hamba Allah ya. Aku harapnya sedekah 2.000. Sebutkan hamba Allah. Maru cerita sak tonggo sak kampung diceritani, aku mau sedekah 2.000 nang Darul Hijrah. Nah ini ya, yang bagus adalah sedekah yang terbanyak tapi yang paling dirahasiakan, paling ikhlas. Ya, paling tidak diketahui oleh orang lain. Ya, seperti itu. Ya, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ini yang nanti akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula jenengan ya nanti di hari kiamat benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hisab kita, ditentramkan kehidupan kita di padang mahsyar, sehingga di saat orang ada yang mandi keringat, ada yang berenang dengan keringatnya, banyak hadis-hadis meriwayatkan tentang itu. Ya, hiruk pikuknya ketika di padang mahsyar itu ada yang sekedar keringatnya biasa-biasa aja karena memang panasnya luar biasa. Ya, di situ jamaah sekalian untuk menantikan yaumul hisab. Mudah-mudahan dengan begitu nanti hisab kula jenengan syukur-syukur kula jenengan gak patek akeh-akeh pertanyaan nggih. Bahkan sampai Rasulullah pernah dawuh itu hisabnya antara orang miskin dengan orang kaya itu lebih cepat orang miskin selisih 50 tahun. Selisih 50 tahun, Pak. Maka berbahagialah orang-orang miskin. Jenengan gelem miskin? Ya, seperti itu. Kenapa? Secara logika orang miskin sing ditakoni apa? Ya, tapi nek sugih, sugih itu pertanyaannya dua hal. Dari mana kau dapatkan? Untuk apa kau gunakan? Jalur depan belakangnya. Tapi juga tidak boleh kemudian nek ngono aku tak miskin aja, tak melarat aja, tidak demikian. Ya, orang kaya pun bisa jadi masuk surga duluan. Kan ada dialog itu ya kan? Sudah di depan pintu surga, antara orang yang jihad di jalan Allah juga masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, orang yang haji mabrur, laisa lahu jazaa'un ilal jannah, ya kan? Masuk surga. Kemudian yang ketiga, alimun muta'allimun wa amilun bi ilmihi. Orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya, itu juga masuk surga duluan. Dan yang ketiga, yang keempat, orang kaya yang tahu zakat infak sedekahnya, yang menggunakan harta bendanya untuk kebaikan-kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara 4 golongan ini, Bapak Ibu, itu justru engkel-engkelan. Wis nek ngono sing jihad di jalan Allah mlebu surga dhisik. Moh, aku ngerti ngene iki jalaran Pak Kiai. Wis nek ngono Pak Kiai dulukan. Begitu Pak ulama ini mau didahulukan, Pak ulama bilang, "Jangan. Setahu saya sing mlebu swarga iku sing haji mabrur." Akhirnya haji mabrur dipanggil, wis mlebu haji mabrur. Begitu haji mabrur mau masuk, ya, bilang, "Aku iso haji ki jalaran duwe bondo akeh. Bondoku biyen iku untuk kukulaan teko tokone Pak Kusnar umpama iki." Lho ngoten niku masyaallah, Pak. Ya, delalah akhirnya dipanggil. Endi sing sugih? Sing gara-gara niki sok modali tiang alim. Wong alim niki nggih ngaji nggih jalaran saka bandane wong sing di harta benda sing halal barokah. Ya kan? Orang bisa haji juga karena harta benda yang barokah. Orang di jalan Allah juga, jihad di jalan Allah juga karena harta benda mereka. Akhirnya justru yang masuk surga duluan orang kaya. Mudah-mudahan jenengan sugih kabeh nggih. Nah, sugih tenan aja sugih utang. Ya, mudah-mudahan ahli surga semua. Ya, semoga apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita di dunia ini, insya Allah akan membahagiakan kula jenengan di akhirat nanti. Nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih, ngoten mawon Bapak Ibu yang saya muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an wajma' qalbana bil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tawwil umurana wa hassin a'malana wa taqabbal du'aana wa taubatana ya Allah. Wa sahih ajsadana washfi mardana ya Allah, wa wasi' arzaqana rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ya Allah sa'id ahlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al fi hayatina bi hayatin thayyibah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, sayangi hidup kami, keluarga kami, berkahi umur kami, berkahi rizki dan pekerjaan kami. Ya Allah, berikan kami umur panjang yang barakah, sehat walafiat sekeluarga. Engkau berikan sembuh segala penyakit kami ya Allah, dan Engkau berikan hidup yang sekali ini hidup yang mulia istiqamah dengan rizkimu yang halal barakah, mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang solih solihah ya Allah, yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.